teknologi itu secanggih apapun harus menjadi alat untuk kita berkembang dan bertumbuh. Nah kebetulan generasi milenial kesini, termasuk Gen Z yang terakhir, itu sangat dekat sekali dengan teknologi. Keuntungannya adalah sebetulnya terjadi percepatan di sana. Yang harus kita perhatikan adalah bagaimana pemerintah mengawal mereka sehingga akselerasi ini tidak melenceng gitu. Halo, mari kita memahami karakter yang menjadi kunci sukses dengan ilmu grafologi. Dalam Aksara Bercerita bersama saya Kusuma Prabandari. Pemirsa, di era modern yang saling terkoneksi ini, teknologi informasi atau IT menjadi salah satu pilar utama yang menggerakkan perubahan drastis di berbagai aspek kehidupan. Dan kali ini saya menghadirkan seorang pakar di bidang IT governance dan IT service management yang telah memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di berbagai industri dan ekspor. Dr. Dede Mulyana. Apa kabar Pak Dede Mulyana? Baik Bu Kusuma, terima kasih atas undangannya. Terima kasih, dan kita akan melanjutkan perbincangan ini setelah kita melihat profil Dr. Dede Mulyana berikut ini. Telah malang melintang selama puluhan tahun di bidang teknologi informasi, membuat Dr. Dede Mulyana menjadi salah satu pakar IT tanah air yang disegani. Melalui tangan dinginnya, Dede Mulyana telah menyelesaikan ratusan proyek konsultasi dari 150 perusahaan selama karirnya. Dalam perjalanannya, Dede juga berhasil membuat 4 software yang saat ini banyak digunakan perusahaan dan instansi di Indonesia. Kita simak kiprah Dr. Dede Mulyana dan kunci sukses dalam goresan tulisan tangan hanya di Aksara Bercerita bersama Kusuma Prabandari. Pak Dede, terima kasih sudah hadir di podcast saya. Saya boleh menyapa dengan Pak Dede saja ya? Boleh, silakan. Boleh, oke. Ini penonton saya beragam, heterogen. Dan mungkin tidak semua mengerti apa yang dimaksud dengan IT dan apa gunanya IT. Pak Dede boleh jelaskan dulu pada teman-teman. Oke, baik, terima kasih Bu Kusuma. Sebelumnya saya sampaikan, ini kesempatan luar biasa ya. Bisa berbagi di channel Ibu gitu ya, di program yang saya pikir luar biasa, dan ini kunjungan balas dendam saya gitu ya. untuk mengisi di acara ini, dan saya senang berbagi dengan expertise dan pengalaman yang saya miliki, karena saya pikir kalau tidak kita untuk sharing ke masyarakat luas itu siapa lagi gitu ya. Yeah. Tadi pertanyaan terkait dengan IT. In the simple way mungkin ya. Yeah. Jadi orang melihat IT itu seakan-akan sekarang adalah apapun IT. Handphone IT, aplikasi IT, server, komputer, laptop dan sebagainya, jaringan network dan lain-lain itu adalah teknologi informasi. Yeah. Padahal sebenarnya secara terminologi itu berbeda sih Bu. Okay. Jadi kita kenal biasanya ada information system dan ada information technology. Information system itu adalah cara atau mekanisme untuk kita mengumpulkan data dan informasi, mengolahnya, memformatnya menjadi laporan dan sebagainya, lalu mendistribusikannya. Itu adalah information system. Nah, information technology ini adalah teknologi, bisa software, hardware, database untuk mengenable atau mendukung proses IS tadi, information system. Gitu. Itu kan terminologinya. Tapi kalau sekarang nih masyarakat taunya adalah information technology itu semua tentang aplikasi, website dan sebagainya. Ya tidak salah. Itu adalah information technology, dan sekarang saya pikir tidak ada satupun perusahaan, bisnis maupun orang yang tidak tergantung terhadap information technology, dan perannya sangat krusial sekali untuk bisnis maupun kehidupan sehari-hari kita. Begitu Bu Kusuma. Oke. Jadi seperti ini yang dijelaskan Pak Dede. Singkat tetapi mudah dimengerti ya Pak Dede. Nah, saya pengen tahu ya Pak Dede, kalau dari pandangan Pak Dede sendiri, di Indonesia sendiri perkembangannya seperti apa dibandingkan dengan negara lain, negara tetangga, negara lain benua? Mungkin bisa dijelaskan di situ. Oke. Jadi perkembangan teknologi informasi itu biasanya akan seiring dengan perkembangan infrastruktur teknologi di suatu negara, termasuk di Indonesia. Yeah. Nah, memang kalau kita bandingkan Indonesia dengan negara-negara yang maju ya,
itu infrastrukturnya ada di belakang mereka. Yang jelas Indonesia tetap berkembang dan bertumbuh seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan infrastruktur itu sendiri, termasuk internet, koneksi, kemudian data center gitu. Kalau itu tumbuh, maka itu akan merangsang dan mempermudah kita membuat apapun gitu ya, membuat aplikasi apapun, software apapun, website apapun, karena kemudahan untuk difasilitasi oleh teknologi tadi. Misalkan saya mau membuat website, gampang kan sekarang, posting di mana gitu ya, nggak harus mikir data centernya gimana, beli server apa dan sebagainya gitu ya. Yang jelas klik udah jadi website. Nah, perkembangan teknologi informasi di suatu negara sangat dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur. Nah, kesiapan infrastrukturnya apakah harus di satu negara betul-betul membangun? Sebetulnya enggak. Dengan borderless society, di mana kita bisa menggunakan server yang ada di Singapura, di Amerika dan sebagainya, itu juga memudahkan kita untuk mempunyai akses terhadap infrastruktur tanpa Indonesia harus membangun sendiri. Seperti itu. Ya. Kalau sekarang posisi Indonesia Pak Dede dibanding negara-negara tetangga yang paling dekat, seperti apa Pak Dede? Di luar Singapura saya pikir Indonesia masih memiliki perkembangan yang lebih bagus dibandingkan negara tetangga ya Bu ya. Yang saya perhitungkan sebetulnya dari semua negara ASEAN itu ada 2, yaitu Singapura dan Vietnam. Tapi Indonesia tidak ketinggalan. Nah, biasanya kalau kita bicara mengenai perkembangan sebuah negara dilihat dari teknologi informasi, itu dari banyaknya jumlah startup teknologi atau startup digital gitu ya. Ukurannya di situ ya. Ukurannya di situ karena dengan banyaknya startup di bidang teknologi, maka wadah untuk membuat orang bisa membuat aplikasi, membuat website, membuat apapun yang terkait dengan teknologi itu menjadi lebih mudah. Indonesia saat ini berada di urutan ke-6 jumlah startup terbanyak. Gitu ya. Ya banyak sekali di sana yang startup teknologi. Namun ya 80-90% startup tersebut gagal. Begitu. Karena banyak faktor. Tapi saya tidak ingin menyoroti di area gagalnya. Tapi intinya adalah begitu kita ada di urutan 6 jumlah startup di dunia dan banyak sekali startup di bidang teknologi gitu ya, information teknologi maupun digital, itu menunjukkan bahwa kita sudah punya akses yang cukup luas terhadap infrastruktur, terhadap teknologi. Artinya perkembangan teknologi di Indonesia luar biasa kalau menurut saya. Seperti itu Bu Kusuma. Nah, tadi saya memperkenalkan Pak Dede kan sebagai pakar di bidang IT governance dan IT service management. Itu sebetulnya apa sih Pak Dede, dan apakah setiap korporasi, perusahaan besar maupun kecil itu membutuhkan? Kalau bicara IT governance atau IT service management berarti kita lebih spesifik akan bicara mengenai teknologi informasi di perusahaan atau bisnis Bu ya. Kalau tadi saya jelaskan mungkin secara umum nih, IT itu ya semua yang teman-teman pakai, lihat di dalam bekerja, di dalam bersosial media, di dalam berhubungan dengan orang lain, online meeting, dan itu information teknologi, mudahnya seperti itu. Nah, information teknologi itu kalau kita bicara mengenai pembagian secara umum, itu ada yang information teknologi yang digunakan oleh individu atau consumer gitu ya. Ada juga information teknologi yang digunakan oleh perusahaan. Kalau oleh consumer biasanya seperti ini. Kita pakai WhatsApp, kita pakai Facebook, itu kan sebagai individu kita bersosial media. Itu adalah information teknologi yang kita gunakan sebagai consumer, pengguna akhir langsung. Nah, kalau kita bicara mengenai pembagian yang kedua, yaitu information teknologi yang digunakan oleh perusahaan, maka perusahaan akan menggunakan atau membuat information teknologi seperti website, aplikasi dan sebagainya untuk kepentingan perusahaan. Yang ujungnya mungkin bisa digunakan juga oleh consumer atau masyarakat luas gitu ya. Tapi karena perusahaan harus memutuskan dia harus membuat aplikasi apa gitu ya. Kemudian investasinya berapa. Kemudian kalau mereka punya aplikasi, siapa saja penggunanya, data-data apa aja yang kita kumpulkan. Kita harus mempertanggungjawabkan itu. Baik itu kepada shareholder atau manajemen perusahaan. Stakeholder tentu saja. Termasuk itu kepada penggunanya nanti. Nah, untuk memastikan bahwa apa yang kita buat di perusahaan itu
betul-betul sesuai dengan kebutuhan organisasi atau perusahaannya dan nantinya mudah dan juga dipakai oleh penggunanya, maka di sana ada namanya IT governance, IT service management. Jadi kalau IT governance itu bagaimana kita melakukan tata kelola. Jadi yang betul nih gitu ya, kebijakan penggunaan aplikasinya, bahkan sejak awal siapa yang memutuskan bahwa kita akan membuat aplikasi di sebuah perusahaan, siapa yang akan menyetujui budgetnya, dan bagaimana itu akan dikembangkan, membeli software jadikah, membuat sendiri dengan programmer internal, itu bagian dari tata kelola atau IT governance. Nah, IT service management itu sendiri adalah bagaimana membuat server, software, database itu mudah dipahami oleh penggunanya. Contohnya kalau kita beli server, pengguna nggak tahu server buat apa gitu. Itu kan berarti server sebagai IT, sebagai teknologi. Aplikasi apa? Aplikasi Human Resource Management System. Apa itu? Sistem apa dan sebagainya. Bagi user tidak mudah untuk dipahami. Tapi kalau kita bicara mengenai meng-IT service kan atau membuat semua komponen-komponen IT itu menjadi sebuah layanan, maka kita akan bilangnya, Bapak mau rekrutmen, pakailah aplikasi ini. Dipakainya kapan saja, bisa pagi jam 8 sampai dengan jam 5 sore gitu. Terus kalau misalkan aplikasinya lagi down gimana? Bapak tinggal hubungi call center ini. Jadi kita tidak perlu menjelaskan sebuah information teknologi yang kompleks kepada pengguna akhir karena mereka tidak mengerti, tapi disampaikan melalui sebuah layanan. Layanan email-emailan, layanan untuk rekrutmen, kalau mau beli ini pakai sistem e-procurement gitu, seperti itu. Jadi dengan tata kelola tadi sebetulnya bagaimana memudahkan konsumen atau end user menggunakan apa yang dengan disediakan. IT service management Bu tadi, ITSM. Kalau tata kelola adalah mekanisme perusahaan untuk memutuskan mau beli apa. Kalau udah beli, dipakainya bagaimana, budgetnya siapa yang approve, itu IT governance. Itu IT governance. Service management adalah membuat teknologi informasi ini dipahami lebih mudah oleh penggunanya. Seperti itu mungkin pembagiannya, Bu Kusuma. Baik. Nah, dalam perjalanannya Pak Dede ini sebagai IT consultant, perusahaan consultant, sudah banyak sekali memberikan service gitu ya pada ratusan perusahaan, ratusan project gitu. Bahkan ada 4 software yang kalau saya lihat ya, 4 software yang sudah diintroduce gitu. Boleh dijelaskan itu softwarenya apa saja dan sudah digunakan kan secara luas ya? Ya betul. Memang kami itu perusahaan konsultan IT ya atau IT consulting. Biasanya kami membantu perusahaan di dalam memastikan bahwa mereka itu punya tata kelola IT yang bagus atau mereka comply terhadap aturan, regulasi maupun standar tertentu. Nah, awalnya kami perusahaan consulting. Tapi lama-lama banyak customer kami yang nanya, Pak punya toolsnya enggak? Pak punya softwarenya atau tidak? Ya, kami berpikir bahwa kami tahu banget nih proses bisnis di belakangnya, kami tahu kebijakannya apa saja, kenapa enggak ditoolskan? Gitu. Akhirnya kami membuat tools. Tools yang pertama kami buat, yang kami launching tahun 2017 yaitu Esteem Software. Software. Jadi Esteem Software itu adalah software untuk IT governance atau tata kelola dan software untuk ITSM. Kurang lebih seperti itu. Dan itu menjadi flagship produk kami. Di mana ya revenue terbesar yang datang ke perusahaan kami adalah dari Esteem Software. Saya potong tahun boleh, berapa silakan. itu Pak? Itu kami launching di 2017. Oke. Ya, 2017. berarti sekitar 5 tahun ya. 5-6 tahun ya. Kurang lebih ada sekitar 50 customer kami di Indonesia dan ada 4 di Brunei Darussalam gitu. Baik. Itu seperti itu Bu. Itu Esteem Software. Ya. Yang kedua ada software namanya Assessment Center. Assessment Center ini adalah software untuk melakukan kajian kurang lebih. Perusahaan ini tata kelolanya, compliance-nya seperti apa? Terhadap regulasi, terhadap standar, terhadap best practice framework dan sebagainya. Jadi itu adalah tools untuk mengukur seberapa bagus IT sebuah perusahaan. Mudahnya seperti itu. Maaf Pak, saya mau tanya. Kalau dia yang kedua ini, dia pasti sudah memakai yang Esteem atau tidak? Belum tentu. Tidak harus. Misalkan Pak, saya mau diukur aja Pak. Kalau kita ke dokter kan ada general check up Pak. Saya atau apa disebutnya ya? Diagnosa? Apa namanya? General check up gitu ya. Kalau kita mau di check up gitu badannya kan di scan semua Bu. Itu pakai assessment center. Anda dia mau pakai Esteem atau tidak? Tidak masalah. Nggak masalah. Karena assessment center itu
mengacu ke best practice ya, mengacu ke standar worldwide ya, kelas dunia intinya gitu. Ya. Nah, walaupun menggunakan tools lain itu nggak masalah, kita tetap bisa menggunakan assessment center. Tapi biasanya perusahaan itu kalau kita assess itu ada bolong-bolongnya nih. Misalkan kalau analoginya adalah orang, kita general setup, ini giginya ada yang bolong nih, gitu kan, ada karang gigi, kemudian jantungnya hati-hati nih, badannya udah terlalu gemuk, obesitas dan sebagainya. Itu ada treatmentnya kan. Nah, treatmentnya tersebut kami ada solusinya, yaitu menggunakan Esteem tadi. Seperti begitu. Itu yang kedua software kami assessment center. Yang ketiga ini adalah platform yang termasuk edutech ya, atau software pendidikan lah gitu. Yaitu IDIS, Indonesia Digital School, yang kami buat waktu itu di masa pandemi. Ini diperuntukkan sebetulnya untuk learning management system. Lebih tepatnya adalah video based learning platform yang kita bisa menonton video di sana, pembelajaran ya, buat kelas, buat program dan sebagainya. Menyediakan platformnya ya, berarti yang mengisi bisa siapapun. Bisa siapapun. Seperti marketplace kan ya, misalkan di marketplace warna hijau atau kuning, itu siapapun bisa jualan di sana. Nah, ini juga sama. Itu adalah learning management system berbasis video yang siapapun bisa ngisi. Seperti halnya kita upload video di YouTube. Cuman ini bisa kita set mau berbagi secara luas atau kita mau buat berbayar. Gitu, seperti itu Bu. Dan yang keempat itu solusi rantai pasok. Jadi solusi rantai pasok itu nama softwarenya rantai pasok atau supply chain lah kalau bahasa Inggrisnya. Itu adalah solusi supply chain management untuk IKM. Kebetulan kami buat waktu itu untuk keperluan ada ajang kompetisi dari Kementerian Perindustrian. Nama kompetisinya adalah Startup for Industry. Dan kami masuk 5 besar startup terbaik waktu itu dengan rantai pasok tersebut gitu. Itu supply chain management system khusus untuk UKM atau IKM ya, industri kecil dan menengah gitu. Seperti itu Bu Kusuma. 4 itu sampai sekarang masih eksis, masih berkembang? Masih. Wah, dan itu punya segmen sendiri-sendiri ya, seperti itu. Pak Dede, saya ini mau bicara begini ya, kan sekarang ini generasi milenial atau setelah milenial lah, Gen Z, Gen Alpha, dan kemudian nanti mereka semua tuh sekarang terbiasa dengan semuanya serba mudah, teknologi memudahkan, bahkan bisa instan gitu ya. Kalau menurut Pak Dede sebagai pakar IT ya, itu bagaimana ya mereka membuat mereka itu menjadi tetap tough, mereka menjadi generasi yang kuat. Sementara dia dipasok oleh kemudahan-kemudahan yang sejak lahir mungkin sudah ada. Melihat fenomena itu bagaimana Pak Dedes? Yang menarik sekali ya Bu Kusuma, karena secara umum ya, teknologi informasi itu kan sebagai alat untuk mendukung bisnis, mendukung kita beraktivitas dan sebagainya. Sejak dulu seperti itu. Nah sekarang makin mudah nih. Karena mungkin teknologinya makin canggih dan sebagainya. Bahkan yang dulu untuk akses informasi teknologi itu hanya melalui komputer yang dimiliki perusahaan, lama-lama ada laptop gitu ya. Kemudian sekarang mobile phone ya, atau handphone. Bahkan handphone sekarang kan sudah smartphone. Nah ketika teknologi itu sudah sedemikian canggih dan harganya makin murah, dan itu jatuh ke tangan-tangan semua orang ya, masyarakat Indonesia termasuk generasi muda ya, maka itu harus tetap pada koridornya, di mana teknologi itu secanggih apapun harus menjadi alat untuk kita berkembang dan bertumbuh. Nah kebetulan generasi milenial kesini, termasuk Gen Z yang terakhir, itu sangat dekat sekali dengan teknologi. Keuntungannya adalah sebetulnya terjadi percepatan di sana. Betul. Percepatan dalam belajar, percepatan mengakses informasi, industri kreatif tubuh dan sebagainya. Kalau dulu orang ingin jadi polisi, dokter, ingin jadi tentara dan sebagainya, sekarang ingin jadi YouTuber. Saya pikir nggak ada yang salah dengan itu. Yang harus kita perhatikan adalah bagaimana pemerintah bergandengan tangan dengan sekolah, dengan komunitas, dengan swasta juga, itu menciptakan sebuah ruang-ruang untuk mengawal mereka sehingga akselerasi ini tidak melenceng gitu. Jadi misalkan gini, kalau anak SMA, SMK yang masih jadi pelajar kelas 1, 2, 3 itu
suka ngoprek teknologi, Ya. maka kenapa tidak kita buat seperti kalau dulu tuh antar SMA itu ada kompetisi porseni ya. Kenapa nggak ada lomba inovasi di sana gitu Ya. kan, sehingga terwadahi. Dan kalau menang harus diperhatikan gitu. Jangan sampai tiba-tiba Diapresiasi betul gitu ya. apresiasi. Jangan sampai Ya. tiba-tiba ada satu situs dihack gitu ya. Ini ternyata masih SMA. Itu kan sebuah eksplorasi dari anak-anak muda yang tidak Yang terwadahi. smart gitu ya sebetulnya. Yang tidak terwadahi. Tidak terwadahi. Kalau kita wadahi itu dengan sebuah komunitas, kompetisi dan sebagainya, saya pikir tidak akan ngetes ilmu gitu ya untuk mencoba menghack atau melakukan kecurangan dan sebagainya dengan membobol bank dan lain-lain gitu ya. Jadi saya pikir ini sesuatu yang bagus dan tidak bisa direm ya. Karena kalau direm itu mereka akan nyari jalannya sendiri gitu ya. Entah ngumpet-ngumpet atau apapun. Tapi kita harus aware bahwa harus lebih banyak nih ruang-ruang, wadah-wadah yang bisa membuat mereka berjalan lurus di percepatan yang sudah dihadirkan oleh teknologi. Seperti itu Bu Kusuma. Wow, menarik sekali. Jadi saya lihat dari sisi positifnya lah. Kalau kita bicara negatifnya, gara-gara handphone, gara-gara YouTube, gara-gara apa gitu ya, ada yang bagaimana gitu ya, itu dampak negatif yang saya pikir harus dipikirkan bagaimana menguranginya. Yang mengurangi dampak negatif bukan menyetop, tapi membuat wadah-wadah yang positifnya jadi lebih banyak gitu. Kalau anak-anak sibuk kan influencer yang positif anak-anak gitu sibuk, banyak yang positifnya, kan waktunya makin berkurang. Waktu kita kan tetap 24/7 ya. Gitu, 24 jam maksud saya. Setiap harinya. Ya kalau makin banyak yang positif, mereka sampai rumah capek. Besoknya lagi positif lagi gitu ya. Dan seterusnya. Jadi saya pikir kita melihat dari sisi positif, ini sangat bagus. Yang penting pemerintah, swasta, sekolah, dan komunitas itu bisa memberikan ruang-ruang dan wadah sebagai koridor mereka melakukan percepatan di segala aspek. Karena sekarang tidak bisa ditahan lagi kan. Seperti itu Bu. Iya. Pak Dede menarik sekali. Dan saya yakin bahwa yang menonton, yang mendengarkan Pak Dede kali ini punya bayangan, wah untuk menjadi sukses kayak Pak Dede ini seperti apa ya perjalanan hidupnya gitu ya. Saya juga pengen Pak Dede share pada kita semua ya, bahwa tidak semua perjalanan itu mudah. Untuk mencapai sukses, ada yang mengatakan bahwa high road to success gitu ya Pak ya. Pak Dede boleh dong share gitu ya, apa hal-hal yang bisa menjadi pembelajaran buat semua generasi, terutama di bawah ya, bisa berkaca dari pengalaman dan apa struggle yang terjadi. Silakan Pak. Oke, nggak tahu saya mulai dari mana. Yang jelas gini ya, ada titik-titik di mana kita belajar bahwa mungkin jalan kita bukan yang ini, tapi yang lain. Cuman satu yang pasti yang mungkin saya selalu pegang bahwa kalau kita ingin sukses, ya tetap itu menjadi tujuan kita. Nah, masalah pasti datang. Pasti datang. Setiap orang pasti punya masalah atau ada masalah lah dalam hidupnya gitu ya. Cuman saya selalu ingat satu hal bahwa tujuan akhir dalam konteks cita-cita atau apapun selalu diletakkan di depan kita. Bagaimana tuh Pak maksudnya? Jadi kalau cita-cita kita, tujuan kita atau kesuksesan yang kita inginkan ditaruh di depan kita, dan semua masalah yang datang ke kita itu tidak pernah kita taruh di depan juga, maka tujuan kita itu akan tetap terlihat. Jadi masalah yang datang selalu saya taruh di pinggir kiri dan kanan. Sehingga saya selalu punya clear visibility atau punya pandangan yang jelas bahwa saya harus jadi seperti itu. Ada masalah datang, kamu di kanan saya, masalah datang lagi kiri dan sebagainya. Kalau masalah yang datang itu kita hadapi, ya dihadapi pasti di depan dong, gitu ya. Maka kita akan punya blocking nih terhadap tujuan kita yang sebenarnya, cita-cita kita. Maka ya udah, masalah datang tutup lagi, makin suram masa depan kita karena tertutup banyak masalah. Kalau di kiri masalah selalu banyak. Saya juga sampai sekarang masih ada masalah-masalah yang muncul di pribadi, di di perusahaan dan sebagainya. Tapi saya bisa memilih, itu tujuan saya. Saya mau menyelesaikan masalah mana dulu? Oh, yang ini dulu. Oke, selesai. Oh, ini berat nih, nanti dulu. Sambil jalan tetap ke tujuan. Saya selalu melihat bahwa itu tujuan akhir saya. Masalah kiri kanan saya bisa pilih, saya nyelesain yang mana. Jadi saya hampir jarang lah, kecuali saya lagi lupa kali. Tapi diksinya adalah saya tidak pernah mau menghadapi masalah.
Tapi saya memutuskan untuk menyelesaikan masalah mana yang ingin saya selesaikan di awal. Ini dulu. Dengan menetapkan visi bahwa tujuan itu dan harus ada tetap di depan. terlihat supaya menjadi semangat kita. Nah, untuk mencapai satu filosofi seperti itu, kalau saya bilang filosofi ya Bu ya, itu pasti menghadapi banyak tantangan dan rintangan ya Bu ya, gitu. Jadi kadang-kadang contohnya adalah waktu SMA saya pengen banget jadi tentara ya gitu ya. Jadi masuk akabri gitu ya. Ya entah kenapa selalu gagal gitu ya. Selalu gagal. Mungkin itu bukan jalannya. Tapi pada saat itu pasti saya tidak sebijak ini misalkan melihat, itu bukan jalannya. Saya melihat tetap tujuan saya di depan. Saya tetap ingin jadi tentara. Enggak. Tetap tapi galau seperti anak SMA sebelumnya. Ada rasa marah nggak saat itu? Oh pasti. Gitu kan. Ini kenapa gitu ya. Saya udah persiapan biasanya. Karena saya tahu jadi tentara itu kan keren ya, nanti jadi jenderal gitu ya dan sebagainya. Maka saya mempersiapkan sejak kelas 1 SMA tuh. Saya fisik dan sebagainya. Tapi karena bukan jalannya mungkin nggak dikabulkan di sana. Saat itu ya pasti saya marah, saya kesal gitu. Ini kenapa gitu, udah siapan sematang ini gitu. Setelah itu saya mulai berpikir bahwa ya mungkin ini bukan jalannya. Karena saya tidak bisa melanjutkan kuliah waktu itu karena orang tua kan masih ada adik ya yang masih sekolah di SMK gitu ya. Perlu biaya banyak ya. Yang saya pikirkan adalah bagaimana saya bisa pergi dari kampung gitu ya, dari desa gitu ya. Untuk mendapat kerjaan. Udah itu aja gitu ya. Jadi itu ya goalnya, pokoknya dapat pekerjaan di luar kampung halaman. Iya, gitu. Ya udah pergi dari kampung halaman saya ke Jakarta waktu itu. Ya berbagai macam pekerjaan saya jalani. Dan di awalnya saya tidak pernah muluk-muluk sih. Di awal saya ke Jakarta kan gak ada kerjaan. Saya menjadi tukang parkir ya. Yang saya pikirkan gimana supaya jadi office boy gitu. Karena bajunya enak rapi, masuk ruangan AC gitu. Kadang office boy di depan tempat parkir saya itu dikasih tidur AC gitu ya. Itu tidak muluk-muluk gitu ya. Walaupun tidak kesampaian gitu ya. Akhirnya saya jadi cleaning service di Mall Taman Anggrek gitu ya. Nah, di sana saya mulai melihat bahwa orang itu ya kok dilahirkan dengan nasib yang beda-beda. Ada anak-anak keluar masuk mobil mewah gitu ya. Padahal kan kita sama ya, manusia. Dilahirkan gak berdaya. Cuman beruntung orang itu dilahirkan dari orang tua yang kaya. Dari kecil sudah disupiri dan sebagainya. Saya berpikir waktu itu apa yang salah gitu. Pasti kita bisa mencapai itu juga gitu ya. Walaupun tidak saat itu kita dapat yang kita inginkan gitu ya. Mungkin kita bisa memperbaiki untuk anak keturunan kita nih. Berikutnya gitu ya. Anak, cucu dan sebagainya ya. Ya dari sana saya mulai membangun mimpi. Kurang lebih gitu. Bangun mimpi, saya ingin jadi apa gitu ke depan gitu. Yang terpikir oleh saya dulu waktu jadi cleaning service di Taman Anggrek gitu ya. Saya ingin jadi pengusaha gitu. Tapi kan tidak harus langsung berusaha gitu ya. Akhirnya saya harus mencari jalan ke sana. Ya kuliah aja enggak gitu. Gimana caranya? Nah, pekerjaan demi pekerjaan saya jalani. Ya akhirnya saya bisa punya bisnis sendiri di bisnis IT. Jadi memang hal itu tidak dicapai dengan instan ya Bu ya. Dengan mudah. Bahkan saya membiayai kuliah sendiri gitu. Sampai S3 saya biaya sendiri. Gitu. Ya adik saya kuliahin dan sebagainya. Saya begitu biasa aja gitu ya. Saya pikir bahwa ini penting juga untuk menyiapkan adik saya waktu itu kuliahin gitu ya. Saya juga dari jenjang saat pertama, kedua itu sambil bekerja juga. Sambil mencoba melihat saya harus jadi itu. Visi saya harus di sana. Ya masalah pasti datang, betul. Gaji yang kurang gitu ya. Bayaran gak ada dan sebagainya. Tapi kan kita ingin tumbuh terus. Gitu. Bahkan kalau saya ingin suatu pekerjaan biasanya gini. Saya ingin pekerjaan jadi programmer. Belum punya pengalaman. Orang tuh pasti minder kan atau nggak mungkin saya jadi programmer. Kalau saya nggak, kalau saya ingin jadi programmer misalkan, kalau saya ingin jadi sistem analis contohnya kalau di IT ya, kalau saya ingin jadi broadcaster contoh gitu,
Maka saya nggak perlu pengalaman itu. Yang saya perlu tahu adalah bagaimana caranya menjadi dan menjalankan pekerjaan itu. Saya pelajari sendiri, bisa beli buku gitu ya, dan sebagainya. Setelah itu saya interview, bisa lolos. Karena pertanyaan kan pasti seputar pekerjaan itu. Betul. Sebagai seorang programmer, apa yang Anda lakukan? Ya saya bisa bikin database. Tahu nggak cara bikin database? Tahu. Saya belajar sebelumnya pakai buku gitu kan. Gimana cara membuat tabel dan sebagainya, saya tunjukin gitu ya. Lolos. Begitu lolos kan, kalau kita ingin betul-betul menjadi atau menjalani profesi itu, ya harus tetap belajar. Sehingga kita tidak menjadi orang yang rata-rata, kita menonjol. Gitu. Begitu menonjol, ingin jadi manajer. Apa yang harus kita lakukan sebagai manajer? Ya pelajari, manajer itu ngapain? Begitu ada assessment dan sebagainya, interview dan lain-lain, saya bilang, saya punya kapabilitas sebagai manajer. Pernah jadi manajer? Belum pernah. Tapi ya apa yang harus dilakukan sebagai seorang manajer, saya bisa jelaskan semuanya. Gitu. Untuk jadi presiden kan biasanya jarang yang pernah presiden dulu kan. Gitu. Untuk jadi gubernur kan gak harus jadi gubernur dulu gitu ya. Tapi kita tahu kerjaannya apa, itu yang saya pelajari sebelumnya. Jadi berproses Ibu. Menarik sekali. Jadi setting goalsnya dulu, gitu kan? Setting goalsnya, kemudian berusaha ke sana dengan cara apa? Belajar, diri sendiri belajar. Betul. Kemudian mengalahkan dirinya. Kalau tadi saya lihat mengalahkan dirinya untuk bisa mencapai gitu. Ya. Tidak harus berpengalaman dulu menjadi apa yang tadi dicita-citakan. Pelajari untuk menjadi seseorang atau sesuatu di masa depan itu. Ya. Dan kalau saya bilang tadi filosofinya, taruh goals kita di depan. Dan kalau kita melihat terus goals kita di depan mata kita, maka semua energi dan fokus kita akan menuju ke sana. Ya, setuju. Kalau ada masalah ya disimpan di samping kiri kanan dan sebagainya, satu-satu selesaikan gitu. Saat terlalu berat tinggalkan dulu gitu, kita bisa redam dan sebagainya, tapi tetap kita bisa melihat goal tersebut. Saya paling tidak setuju dengan mengalir saja seperti air gitu. Tadi saya baru mau tanya. Ada yang salah gitu kalau menurut saya gitu ya. Karena kalau mengalir tiba-tiba kita terseok-seok kemana, nyangkut di mana, dan itu bukan tujuan hidup kita, walaupun tetap ya atas izin Tuhan gitu ya. Saya merasa tidak nyaman dengan mengalir aja gitu kemana-mana. Jadi sejak saya waktu itu ya selesai cleaning service, kemudian saya bekerja di dunia IT gitu. Saya selalu punya jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Oh gitu. Dimana di ultimate goalsnya itu di usia 50 saya udah tahu mau jadi apa. Dan saya diturunkan ke intermediate goalsnya, diturunkan lagi ke. Dan saya selalu mencoba melakukan disebutnya ya kalibrasi lah. Saya menuju sana itu melenceng terlalu jauh nggak? Kalau terlalu jauh apa yang harus saya lakukan untuk fokus lagi? Tapi kalau ternyata kayaknya udah tidak menarik, saya ubah juga tujuan saya, gitu kan? Atau minimal intermediate-nya saya ubah gitu. Jadi itu yang saya lakukan Bu Kusuma. Jadi selalu ada rel gitu ya, yang ditetapkan untuk menuju tujuannya. Kalau saya seperti itu, karena waktu saya terbatas. Saya kuliah S1 kebetulan waktu saya jadi satpam waktu itu, saya nggak punya waktu kan kerja shift. Saya ngambilnya di universitas terbuka. Gitu. Lebih fleksibel ya waktu kuliahnya ya. Bahkan tidak pakai pertemuan ya. Iya, lebih fleksibel tapi terus terang karena memang ngejar ijazahnya gitu ya. Karena pembelajarannya sendiri gitu ya. Tinggal kita daftar, beli buku, nanti ketemu pada saat ujian. Gitu. Jadi lulusan UT itu biasanya tidak bisa reuni karena nggak punya teman, gitu, seperti itu, nggak punya komunitas itu gitu ya, jarang ketemu sama orang gitu ya, tiba-tiba ketemu ujian di mana gitu ya. Jangan-jangan nggak tahu Mars universitasnya juga ya, atau himne universitasnya? Yang lain mungkin tahu tapi saya nggak. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin itu juga yang membuat kita mandiri, walaupun ya nilainya nggak bagus-bagus amat, tapi milestone S1-nya saya lewati. S2-nya apa Pak Dede? S2-nya kebetulan pada saat itu saya udah bekerja di IT, di software house. Kok banyak anak-anak baru lulus S1 lanjut S2. Akhirnya saya mencoba. Nah saya gak mau mengulangi kuliah di universitas terbuka, which is saya terlalu sibuk jadi tidak terlalu mendalami gitu ya. Ilmunya saya ambil di UI waktu itu. Magister Teknologi Informasi. Jadi saya lulus di UI, kemudian ya pastilah kerjaan terupgrade juga kan, kita ngelamar di perusahaan yang lebih bagus lagi gitu ya, di posisi yang lebih tinggi lagi seperti itu. Dan S3-nya setelah itu
saya karena praktisi mulai mungkin dilirik oleh akademisi, Pak boleh nggak ngajar di sini ilmu-ilmu praktis deh, karena dosen di tempat kita teoritis, banyak pendekatan lebih tepatnya adalah biar jadi tambahan buat mahasiswa ada ilmu praktisnya. Nah, universitas itu sudah melihat lebih jauh bahwa perlu praktisi yang ngajar. Kalau sekarang kan praktisi mengajar ya yang digadang-gadang pemerintah dikti itu sebetulnya lebih lambat atau daripada universitas tempat saya ngajar waktu itu. Jadi saya ngajar S2 di sana, terus rektornya bilang ngajar S2 sekalian aja ngambil S3. Jadi saya ngambil S3 di universitas tersebut di Bina Nusantara University gitu. Seperti itu. Ya, setelah S3 bidangnya IT Business Information System. Information System. Jadi tidak jauh-jauh dari IT. Kurang lebih seperti itu. Wih, luar biasa ini, menyenangkan sekali. Jadi kalau bisa jadi pelajaran ya bahwa mengalir saja juga boleh, tapi punya tujuan yang ditetapkan di awal itu juga luar biasa. Artinya kita komit pada tujuan yang ditetapkan. Wih, luar biasa. Pak Dede, kan sekarang banyak tim atau karyawan di perusahaan Pak Dede itu anak-anak muda tentu saja ya. Biasanya kan mereka itu gampang bosan gitu ya dan sebagainya. Nah, bagaimana Pak Dede menjaga loyalitas mereka gitu ya? Apakah ini ada dua kemungkinan? Pak Dede memberi kesempatan mereka untuk terus naik pangkat terus gitu ya, belajar terus naik dan dipertahankan loyalitasnya, atau justru mengembangkan mereka supaya mereka juga bisa keluar menjadi pebisnis baru, startup. Seperti apa treatment yang dilakukan di perusahaan Pak Dede? Secara umum sih tidak ada perusahaan yang mau kehilangan karyawannya Bu ya. Tentunya. Entah dia pindah ke tempat kerja lain, atau menjadi pebisnis atau pengusaha gitu ya, atau punya startup dan sebagainya ya. Karena itu kan jalan hidup atau pilihan yang bisa mereka pilih sendiri gitu ya. Betul. Kita tidak bisa mengekang mereka gitu ya. Lalu saya berpikir bahwa dulu saya bekerja di perusahaan IT. Beberapa tahun kemudian setelah saya keluar, hanya sedikit teman saya yang bekerja di perusahaan itu yang masih di sana. Semuanya sudah keluar. Jadi sebuah keniscayaan bahwa sebuah perusahaan itu akan ditinggalkan karyawan-karyawannya. Bukan ditinggalkan dalam arti jelek aja ya Bu ya, tapi bisa jadi orang itu berkarir di perusahaan lain, karirnya meningkat gitu ya. Kemudian dari mulai dia kerja di vendor, kemudian kerja di end user atau sebaliknya, itu sebuah keniscayaan. Betul. Jadi tidak ada orang stay di perusahaan yang sama seluruh karyawan itu sampai puluhan tahun misalkan seperti itu ya Bu ya. Nah, berkaca dari sana di dalam membangun bisnis, saya selalu berprinsip bahwa siapapun harus bisa mengerjakan apapun. Bahkan kalau karyawan hilang, ada karyawan baru lain yang bisa menggantikan. Untuk bisa membuat mekanisme itu berjalan seperti itu, maka kita harus menciptakan sebuah sistem yang tidak tergantung hanya pada karyawan atau orang per orang. Contohnya dari mulai kita melakukan sales call misalkan, sampai dengan kita invoicing. Itu kan prosesnya harus kita buat, kemudian kita sistemkan, dan apa yang biasanya menjadi knowledge orang dan menjadi expertise dia dan hanya dia yang tahu, kita pindahkan ke sistem. Misalkan gimana caranya menelepon customer, kita buat knowledge manajemennya gitu. Terus customernya di mana sih datanya, harus ada di sistem. Jadi begitu karyawan hilang digantikan yang lain, maka sistem yang bekerja. Kita tidak kehilangan resource kita. Walaupun mungkin pengalamannya tidak bisa digantikan ya. Tapi dengan seperti itu, saya merasa bahwa saya sudah men-setup sebuah sistem atau mekanisme di kantor gitu ya, yang lebih sustainable. Nah, tentunya kita nyesal juga kehilangan karyawan bagus. Tapi kalau itu untuk karir mereka, kenapa enggak? Asal jangan exit dengan cara yang tidak baik misalkan gitu ya. Nah, termasuk sekarang banyak sekali tim yang Gen Z lah atau anak-anak muda. Mereka pasti akan berkembang. Sama seperti saya dulu. Saya berkembang. Kalau saya merasa berkarir di perusahaan ini bagus, saya terus. Tapi kan posisi manajer dan sebagainya terbatas kan Bu ya. Jadi mungkin mereka suatu saat akan berkarir di perusahaan lain dan sebagainya. Itu tidak kita bisa cegah. Yang kita bisa lakukan adalah bagaimana membuat mereka
bisa bertahan selama mungkin itu aja. Nah caranya ya macam-macam, disesuaikan dengan kondisi yang sekarang. Contohnya adalah ya selama mereka bekerja kita buat environmentnya yang yang nyaman buat mereka lah gitu ya. Contohnya adalah bagaimana mereka bisa berkegiatan, tidak hanya kegiatan kantor, ada pertandingan e-sport di kantor dan sebagainya. Ada jalan-jalan keluar kadang-kadang gitu bareng-bareng dan lain-lain gitu ya. Termasuk terus-menerus kita melakukan scouting. Artinya mencari talent dan mentrainingkannya. Gitu. Sehingga ya kita juga punya list data dari pelamar misalkan Gen Z baru gitu ya. Termasuk kami bekerja sama dengan 8 SMK. Untuk mencari 5 lulusan terbaik setiap tahunnya sebagai gitu. Jadi Bapak kita seperti tanda kutip ngijon gitu? Enggak juga? Hiringnya tetap sesuai kebutuhan. Jadi mereka mensuggest kita ini ada orang-orang yang kerja di perusahaan IT, ya kalau kita butuh kita ambil. Tapi selalu diambil 5 terbaik. Jadi jadi sudah tersaring dari sekolah itu. 5 terbaik kadang-kadang gini, 1, 2, 3 ternyata lanjut ke perguruan tinggi, ya kita 5 berikutnya gitu. Seperti itu. Dan itu kami maintain seperti itu karena seperti saya bilang bahwa tidak ada yang bisa mencegah orang ini tetap stay di perusahaan. Mereka punya goal sendiri-sendiri, tapi perusahaan jangan kagetan. Itu hilang 1-2 orang, kelimpungan segala macam. Oleh karena itu kita harus punya proses dan sistem yang bisa menjaga itu semua. Jadi jangan sampai ini mana dokumennya nggak ada, di bawah sini, coba tanya si itu, kan orang udah keluar kerja di perusahaan lain, untuk apa kita gangguin kan? Pasti mereka terganggu. Nah sebelum itu terjadi, maka semua sistem itu harus kita tempatkan di tempatnya dan kita bisa survive atau sustain ke depannya siapapun yang mengerjakannya. Seperti itu Bu Kusuma. Artinya bahwa standar kualitas pelayanannya tuh sama ya, siapapun yang ada di dalam situ mau ganti-ganti karyawannya, tapi karena sistem sudah terbentuk jadi semua kualitasnya sama ya. Mungkin ada degradasi ya, kualitas tinggi tidak tinggi terus gitu, tapi itu menurut saya bagian dari proses. Dan ketika mereka tahu ini salah nih, kualitasnya turun dikit, ya kita remind lagi, trainingkan lagi sehingga naik lagi kualitasnya, seperti itu. Kalau tidak seperti itu maka pasti perusahaan itu akan sangat tergantung ke orang. Bayangkan kalau bedol desa misalkan, perusahaan bisa bangkrut Bu. Iya betul. Masa owner yang turun langsung, mulai lagi dari awal dong gitu. Nah hal tersebut yang harus dihindari, dan saya pikir itu penting banget untuk perusahaan apapun termasuk startup ya. Yang biasanya ya udah yang penting sistem jadi gitu. Begitu orangnya hilang, bangkrut gitu. Seperti itu. Baik. Pak Dede, saya mau mengatakan bahwa secanggih apapun dunia IT, secanggih apapun sistem dibuat, tapi dia dibuat oleh manusia. Artinya manusia itu sendiri harus mempunyai karakter, attitude yang baik sehingga dia bisa menciptakan sistem yang baik. Setuju nggak Pak Dede? Setuju sekali. Ya, seperti itu ya. Nah, saya juga mengatakan bahwa sebaik apapun pilihan kita, kalau kita melakukan pekerjaan, profesi kita sesuai passion kita, hasilnya akan optimal. Tapi juga sekaligus ada plusnya. Hati kita puas, hati kita senang gitu, dan hasilnya optimal. Nah, di sini saya akan mengajak Pak Dede untuk melihat relevansi antara karakter manusia dengan apa yang akan ditampilkannya melalui tulisan tangan. Terima kasih sebelumnya, Pak Dede sudah memberikan pada saya tulisan tangan. Ini luar biasa karena tidak semua orang berkenan untuk dibaca, tapi saya sangat menghargai apa yang Pak Dede berikan pada saya. Saya sebagai seorang grafologis akan melakukan analisis secara fair. Tidak peduli saya mengenal orang itu atau tidak, ya. Nah, ini menarik sekali Pak Dede karena biasanya tulisan tangan yang saya analisis itu dituliskan di atas kertas yang tidak bergaris. Nah, saya menerima tulisan ini dengan bergaris. Artinya saya harus effort khusus dan saya harus lebih teliti untuk membuat garis sendiri. Bagaimana Pak Dede menulis dengan gaya tulisan sesuai kaidah ilmu grafologi. Ini PR buat saya ternyata Pak Dede. Nah, pertama yang saya lihat, balik lagi ya ke Pak Dede, bisa lihat kembali. Masih ingat Pak tulisannya? Masih Ingat kan? Ya. Tulisan Pak Dede ini mempunyai baseline yang ternyata naik secara normal.
Meskipun dibantu oleh garis ya, dibantu oleh garis di kertas ini, tapi Pak Dede sebetulnya menulis secara naik dengan normal. Ini menggambarkan bahwa diri Pak Dede itu orang yang punya ambisi positif, punya inisiatif, kemudian juga mampu bekerja sama, orangnya optimistis juga. Jadi garis ke atas itu menggambarkan optimisme, kemudian respon terhadap ide-ide baru. Dan yang terakhir adalah Pak Dede tidak mudah berkecil hati. Ini digambarkan dari garisnya. Dari 3 halaman, luar biasa ini menulisnya 3 halaman. Saya melihat semua punya gaya yang sama. Garisnya baseline-nya naik secara normal. Kemudian dalam grafologi juga dikenal gaya menulis itu hurufnya ada huruf yang bulat, ada huruf yang kaku gitu ya. Nah, Pak Dede ini menulis dengan gaya penulisan kaku, yang artinya bahwa dia atau Pak Dede dapat melakukan tugas berat, orangnya mau bekerja keras. Yang kedua itu. Yang ketiga adalah tidak semua orang mau menunjukkan dirinya dengan menuliskan dengan ukuran hurufnya itu besar. Ada orang yang menulisnya hurufnya kecil-kecil Pak Dede. Nah Pak Dede ini orang yang menulis dengan huruf yang besar. Artinya adalah individu yang sangat antusias, bisa dipercaya dan punya kualitas kepemimpinan yang baik. Dari 3 ini saja, saya mau membayangkan bagaimana Pak Dede mengelola bisnis, bagaimana mengelola tim dengan 3 karakter itu saja. Nampaknya relevan ya sebagai seorang founder gitu ya. Benar nggak Pak Dede? Menurut Pak Dede gimana? Saya merasakan hal yang sama yang Ibu sampaikan gitu ya. Karena didorong oleh banyak hal ya. Tadi seperti yang saya ceritakan bahwa saya punya tujuan. Tujuan itu hanya kita yang memperjuangkan. Sehingga aspek-aspek yang tadi disebutkan, ya saya nggak tahu apakah itu memang karakter yang menjadi bagian diri saya atau tidak. Tapi ya saya melakukan itu gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Terkonfirmasi loh Pak Dede dari tulisannya. Oh gitu ya? Iya, Okay. terkonfirmasi. Artinya kan saya mengatakan juga, saya kan pernah datang di podcastnya Pak Dede. Saya mengatakan bahwa grafologi adalah ilmu menganalisis tulisan karakter orang dengan tulisan tangan. Artinya apa yang tergambar di sini memang karakter Pak Dede. Dan itu termanifestasi pada apa yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Jadi ini konfirmasi. Kemudian hal yang menarik juga adalah Pak Dede menuliskan huruf T, H, G, dan Y itu semuanya simple tanpa loop. Jadi kan ada orang nulis L, misalnya L ya, itu ada loopnya. Ini nggak ada loopnya. Plain aja gitu ya? Iya, plain. Iya. Itu artinya orang yang tidak suka membuang waktu. Benar nggak Pak Dede? Benar, waktu saya habis. Soalnya untuk betul. Saya harus ngejar di mana orang lain bisa kuliah setelah SMA, saya off dulu 4-5 tahun. Saya kehabisan waktu kalau untuk hal-hal yang tidak penting jadinya Bu. Ya, tepat. Tidak suka membuang waktu untuk hal-hal yang tidak penting, ingin mencapai hasil dengan energi dan waktu yang sumber dayanya minimal. Terbatas, betul. Seperti itu. Terkonfirmasi ya? Ya, persis. Nah, ini coba sekarang saya balik ya. Memang biasanya Pak Dede orang kalau saya akan analisis tuh menulisnya memang di halaman kertas sendiri-sendiri. Tapi nggak apa-apa lah. Saya mendapat tulisan dengan ini kayak pelajar gitu ya Pak, pakai folio bergaris bolak-balik. Tapi saya tetap bisa merasakan bahwa Pak Dede menulis dengan tekanan yang medium. Coba deh Pak Dede, boleh pegang? Dirasakan. Terasa. Tapi tidak terlalu terasa banget. Betul. Nah, ini adalah disebut sebagai tekanan yang medium. Orang dengan tekanan medium ini mempunyai tingkat bisa memanage stres. Bisa memanage stres, tingkat kesehatan fisiknya baik. Pak Dede merasa sehat kan saat ini? Alhamdulillah sehat banget. Ya. Dan biasanya orang dengan medium pressure ini dia bisa menggunakan energi dan vitalitas dirinya untuk hal-hal yang wajar, yang baik, yang wajar. Jadi maksudnya gini, tingkat kesehatan yang baik dan digunakan vitalitasnya dengan baik. Seperti itu. Ini untuk yang medium. Istimewanya lagi adalah orang-orang dengan tekanan medium, dia ingin mencapai atau meraih kesuksesan dengan cara yang wajar. Konfirmasi nggak ini?
Sangat sih. Sangat. Karena sebagai wirausaha atau yang menjalankan bisnis atau business owner, banyak cara sebetulnya untuk membuat bisnisnya cepat melesat atau maju. Tapi dari banyak cara itu juga ada hal-hal yang memang kita bisa hindari gitu ya. Karena itu tidak wajar, karena itu menggunakan pengungkit yang tidak seharusnya, yang negatif atau mengarah ke tidak comply atau tidak sesuai dengan aturan dan regulasi. Nah, saya mencoba menjalankan bisnis ini memang semuanya dari apa yang saya lakukan di project. Kemudian saya tidak pernah minjam uang dari bank, saya tidak ada capital investor. Saya tidak pernah masuk ke area-area yang abu-abu, di mana kalau mau dapat project ini harus bayar berapa, ada fee untuk siapa dan sebagainya. Seperti itu sih Bu. Nampaknya terkonfirmasi nih Pak Dede. Nah, ini juga menarik adalah bahwa Pak Dede itu mempunyai lower zone. Jadi saya mau jelaskan dulu. Dalam grafologi dikenal setiap huruf itu ada zona atas, menengah, dan bawah. Ya, kalau huruf A itu zonanya hanya tengah. Huruf B itu zona atas dan tengah. Huruf G itu tengah dan bawah. Nah, kalau saya lihat dari zona bawahnya dari tulisan Pak Dede ini, Pak Dede menulis semua tanpa loop. Jadi G, J itu nggak ada loopnya, ya, langsung ke bawah dan tegas. Semua seperti itu. Saya lihat secara statistik seperti itu. Ini artinya adalah orang yang mempunyai determinasi yang tinggi. Dia bisa memutus dan dia bisa dan juga senang mengambil, dia peran untuk mengambil keputusan. Nah, orang dengan determinasi yang tinggi ini nampaknya cocok sebagai seorang founder ya, sebagai seorang business owner. Karena dia harus cepat memutuskan. Betul, seperti itu. Memutuskan. Dan kemudian juga dia seorang project finisher. Dia setiap kali ada project, dia tidak akan berpindah ke project lain sebelum yakin bahwa project itu selesai. Betul sekali. Seperti itu. Juga result oriented. Jadi ada orang yang berorientasi pada proses, tapi ada juga orang yang berorientasi pada result. Nah, orang dengan lower zone yang seperti tadi saya sebutkan di tulisan Pak Dede ini adalah orang yang dengan orientasi result. Seperti itu. Mudah-mudahan terkonfirmasi. Nah, bagian berikutnya adalah Pak Dede juga bisa lihat, nanti saya akan tunjukkan di layar. Semua huruf E kecil itu ditulis dengan ada loopnya. Ada orang yang menulis E-nya itu sempit, nggak ada loopnya. Oh gitu, maksudnya bolongannya dikit gitu ya? Kalau Pak Dede ini semua bolongannya gede gitu ya. Ini menunjukkan bahwa orang ini punya karakter, dia mau menerima opini orang lain, terbuka terhadap opini orang lain. Nah, saya rasa tidak semua business owner itu punya keterbukaan terhadap opini orang lain. Tapi kalau Pak Dede dikatakan dari analisis ini bisa terlihat terbuka terhadap opini orang lain, saya malah pengen tahu nih, seperti apa Pak Dede aplikasinya. Setiap karyawan, tim, partner memberikan masukan. Apakah memang selalu diterima dengan terbuka? Pertama adalah kan tadi ada determinasi ya Bu ya. Betul. Yang tinggi. Ya. Mengambil keputusan itu. Ya. Yang kedua ada hasil bacaan ini adalah terbuka untuk opini orang lain dan sebagainya. Saya terbuka di bisnis saya gitu ya. Tetapi karena mungkin sebagian besar saya mungkin 12 tahun terakhir ini juga saya menghandle bisnis, which is adalah kalau tidak saya yang mengambil resiko, yang mengambil keputusan, siapa lagi? Jadi tetap determinasi saya lebih tinggi daripada lebih mengakomodasi rata-rata usulan-usulan itu. Tapi saya open. Itu jadi pembelajaran saya untuk memvalidasi keputusan, bahkan keputusan yang sudah saya buat sebelumnya saya dengarkan ke yang lain, walaupun tetap saya ngambil keputusan. Itu jadi mekanisme memvalidasi pun saya mendengarkan. Tapi bagaimana saya mungkin terlihat sangat open terhadap
pendapat orang lain, ide baru dan sebagainya. Karena basic saja adalah konsultan. Saya mendengarkan customer bicara, requirement mereka, kebutuhan-kebutuhan mereka, lebih sehingga saya terbiasa dengan itu gitu, seperti itu. Tapi once di bisnis, saya pikir ya siapa lagi yang akan menyelamatkan bisnis? Ada puluhan orang yang tergantung ke bisnis dan keluarga di belakangnya yang berharap setiap bulan gajian tidak telat, maka determinasi tadi yang lebih dominan. Kalau di bisnis seperti itu, Bu Kusuma. Ya. Yang menarik adalah bagaimana Pak Dede menuliskan huruf M dan huruf N. Ini tidak sekedar ada sudut loh, tetapi ada jarum di atasnya. Gimana jarum? Nah, jadi gini, ini huruf M dan N-nya ini di awalnya ya? Di atasnya, di ujungnya. Di ujung. Itu tidak hanya seperti sudut, tetapi seperti jarum. Jadi tajam. Ini artinya bahwa orang ini berpikir secara komprehensif. Secara komprehensif, sering sekali berpikir terlalu cepat dan tidak sabar kalau ada orang lain yang pikirannya lambat. Ya seperti itu. Karena tadi saya punya waktu terbatas. Bisnis harus tetap jalan gitu ya. Maka apabila ada yang terlalu lambat, lebih tepatnya bekerja terlalu banyak, mikir ini itu dan sebagainya, tapi tidak dijalankan, ya saya agak nggak tahan dengan proses seperti itu. Kalau tidak tahu, misalnya saya ke karyawan, kalau tidak tahu ya bawa ke meja, minta usulan seperti apa. Kalau punya inisiatif langsung bawa ke meja. Di kantor saya siapapun boleh mengusulkan apapun. Gitu. Pak Dede nyaman nggak dengan kondisi seperti itu? Sebetulnya ketika kita bicara mengenai bisnis yang dipertaruhkan, saya merasa itu adalah sesuatu yang menjadi value yang bisa saya lakukan. Karena kan saya tidak punya siapa-siapa di belakang. Tidak punya investor dan sebagainya, jalan sendiri. Tapi ketika kita bicara mengenai pengembangan karyawan secara umum, ya mungkin itu ada minusnya juga. Dimana kecepatan orang belajar, kecepatan orang memutuskan itu kan berbeda-beda. Iya, gitu. Betul. Jadi biasanya orang-orang yang masih dengan saya di perusahaan ini, entah levelnya direktur, VP, GM dan sebagainya, mereka sudah terbiasa dengan cara saya, dan yang tidak jadinya minggir gitu ya. Padahal kan sebetulnya tidak harus semuanya seperti itu. Itu tidak semua positif sih Bu. Gitu. Itu sih. Oke. Kembali lagi Pak Dede, sebetulnya setiap individu itu kan punya sisi yang bukan positif negatif ya, tetapi ada kelebihan, ada kekurangan, ada area yang bisa diimprove. Gitu. Seandainya saya seandainya saya menyampaikan ada area yang bisa diimprove dari Pak Dede, berkenan nggak? Silakan. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Boleh. Saya melihat sering kali Pak Dede menulis huruf I atau J itu nggak ada titiknya Pak Dede. Ya. Meskipun sekarang banyak pakai gadget ya Pak Dede, kalau nulis jangan ketinggalan titiknya. Untuk I dan perlu J. Ya. Gitu karena ya. itu menambah ketelitian dan kemudian perhatian pada hal detail. Jadi semakin titiknya hilang, semakin hal detail terabaikan. Itu yang kita anggap nggak penting karena orang akan tahu itu I atau J, padahal itu menunjukkan karakter kita. Betul, gitu ya Bu ya. Betul. Menarik sekali. Kalau orang akuntansi, dia tidak mau ketinggalan titiknya. Nggak mau selisih dia. Oke, seperti itu analoginya. Siap. Kemudian ini kebetulan kan memang menulisnya pakai kertas bergaris. Tapi coba Pak Dede suatu saat nanti mencoba menulis dengan kertas yang tidak ada garisnya. Ya. Coba cek apakah jarak antara baris 1, 2, 3 punya kerapatan yang sama atau tidak? Enggak, lebih lebar. Pertama naik ke atas, kedua tidak konsisten. Ada yang ke atas gitu, terus jaraknya agak renggang, terus saya coba luruskan lagi. Biasanya gitu kalau tidak bergaris. Itu baseline. Kalau baseline itu naik ke atas itu nggak apa-apa. Jadi biasanya naik ke atas terus gitu. Optimis. Asalkan naik ke atasnya jangan naik banget ya. Itu tidak bagus juga. Tidak rata gitu. Tapi maksud saya gini, ini antara baris pertama, kedua, karena ini ada garis batasnya, jadi saya tidak bisa aman melihat. Ya di sini. Sepertinya aman. Tapi sebetulnya nanti dicek sendiri Pak Dede, apakah jaraknya aman atau tidak. Aman tuh maksudnya selalu sama atau tidak? Bukan selalu sama, jangan nabrak. Misalnya huruf G di atas ketemu huruf H di bawah, jangan sampai berkait. Kalau itu sih enggak Bu. Karena biasanya saya cukup renggang. Kalau nulis di itu, jadi tidak mepet gitu. Kalau nulis di kertas plain.
Pernah sering nggak? Saya masih ingat kalau itu. Aman ya? Tidak nabrak tapi renggang, tapi tidak sama kerenggangannya. Tidak apa-apa. Ada yang kadang lebar banget asalkan gitu. Jangan sampai berkait. Oh gitu. Karena kalau sampai berkait itu karakternya sulit membuat keputusan. Oh gitu. Ya. Oke. Kalau nanti ketemu tulisan yang berkait, direnggangin Pak, supaya bisa mengambil keputusan. Ya, saya pikir selama ini yang saya ingat itu tidak pernah tabrakan. Tadi sebenarnya mengkonfirmasi yang Ibu sampaikan di depan, itu determinasinya untuk pengambilan keputusan juga cepat. Itu saya rasakan dan ya saya tidak pernah buat tulisan yang kayak mepet, nabrak atau saling terkait, enggak harus sih Bu, aman. Kalau ini kan karena Pak Dede pakai garis sehingga kadang-kadang seperti terkait tapi sebenarnya tidak. Dan yang terakhir adalah ketika membuat titik, tadi kan banyak yang hilang nih Pak. Titik yang hilang, Tapi ada juga titik yang tidak hilang, hanya dia letaknya terlalu ke kanan. Oh, tidak pas di atasnya. Tidak pas di atasnya. Ini nggak sabaran Pak. Oh iya, betul. Nggak sabar. Jadi kalau pengen lebih sabar, balikin Pak titiknya. Jadi kalau Pak Dede merasa, aduh aku kok lagi gak sabar ya, coba menulis dengan titik, kembalikan ke posisinya. Itu bisa mengubah ya Bu ya? Betul, itu namanya grafoterapi, bagian dari grafoterapi. Ini saya menyampaikan ada 3 poin tadi, tapi saya rasa meskipun Pak Dede tiap hari bertemu dengan gadget, laptop, handphone dan sebagainya, suatu saat ketika ingin ngecek lagi bagaimana karakter saya harus yang baik-baik tetap dipertahankan, saya rasa 3 tips tadi bisa diikuti. Pertama adalah titiknya jangan hilang, titiknya letakkan di tempatnya, dan kemudian antara tulisan yang di atas dengan di bawah jangan sampai pastikan jangan berkaitan ya. Dan itu bisa diterapi ya. Jadi terapi karakter kita. Oh, menarik sekali sih Bu. Jadi kalau Bapak konsisten setiap hari menulis ya deh, setiap hari mau setengah halaman, 1 halaman, atau seberapapun tulis sebanyak-banyaknya gitu. Lakukan, ingat-ingat saja bahwa kalau saya nulis harus ada titiknya, itu akan sangat membantu. Saya pengen tahu nih Pak Dede, feedback untuk saya dan bagaimana pendapat Pak Dede tentang apakah mengkonfirmasi apa yang sudah saya lakukan dengan analisis ini. Ya. Saya pikir yang diceritakan tadi itu sangat relate dengan yang saya rasakan sendiri Bu. Jadi boleh dibilang itu terkonfirmasi. Termasuk tadi yang masukan-masukan ke saya itu ada hal-hal yang menurut saya benar seperti itu. Cuman kadang-kadang saya berpikir lagi, perlu gak saya mengasah ketelitian saya sehingga saya yang biasanya generalis, visioner, inovasinya ke sana ke sini dan melemparkan hal detail ke tim-tim yang sudah dibuat, apakah saya harus akhirnya detail sehingga tidak maju-maju gitu ya. Nanti saya cek nih perlu saya terapi itu atau tidak gitu ya. Yang kedua masalah sabar nih. Apakah pacing saya di dalam menuju tujuan ini juga sangat didukung oleh saya yang tidak terlalu sabar gitu, sabar dalam konteks mencapai tujuan, atau sabar as personal nih gitu ya. Mungkin saya perlu cek nih. Jadi kalau memang menurut keilmuan yang Ibu Kusuma sampaikan itu bisa diterapi, dari masukan tadi saya coba cek nih, mana yang menurut saya sangat mendukung saya untuk mencapai tujuan dengan baik dan lebih cepat, mana yang merupakan karakter yang tidak baik, kemudian saya belum bagus ya, belum maksimal, kemudian saya perbaiki, itu akan saya coba jalankan Bu. Tapi secara umum apa yang Ibu sampaikan ya saya rasakan hal yang sama. Intinya sebetulnya Pak Dede, ini bukan soal baik atau buruk, bukan soal benar atau salah, tapi soal pilihan. Pilihan, betul. Soal pilihan. Saya pengen lebih sabar atau tidak, itu pilihan. Kan? Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Dede. Oke Pak Dede, saya mengingatkan lagi bahwa dalam setiap diri manusia itu karakter itu selalu ada, terbentuk dan bisa dilihat dari tulisan tangannya. Jadi karakter manusia itu unik dan keunikannya bisa dilihat dari tulisan tangannya. Luar biasa. Mudah-mudahan Pak Dede senang dengan sesi grafologi kali ini dan semoga bermanfaat baik untuk Pak Dede maupun semua yang melihat podcast ini. Baik, saya akan mengakhiri sesi ini karena tidak terasa ternyata kita ngobrolnya sudah panjang. Dan saya mengingatkan juga pemirsa bahwa kemajuan teknologi adalah sebuah keniscayaan. Sehingga dengan IT governance dan IT service management menjadi bagian yang sangat penting dalam inovasi bisnis dan layanan. Saya mengakhiri sesi pada kali ini. Terima kasih Dr. Dede Mulyana sudah hadir dan kita bertemu dalam episode lain di Aksara Bercerita bersama Kusuma Prabandari.
Terima kasih Pak Dede. Ya, sama-sama Bu.